Bagaimana hukumnya jika, ini Pak, ini agak luar biasa. Gusi kita mengeluarkan darah. Kalau gusi kita mengeluarkan darah, hadirin, kemudian ditelan, kalau darahnya sedikit, itu najisnya dimakfu, ya. Tapi karena menelannya itulah maka menyebabkan batal sholatnya. Gitu loh Pak, konsekuensinya gitu. Saya ulangi, ketika gusi kita atau gigi kita mengeluarkan darah, maka ketika sedikit itu darah masih dimakfu, najis hukumnya tapi makfu, diampunkan. Tapi kalau kemudian ditelan, maka menjadi batal sholatnya. Sementara kalau meludah ke tempat sholat karena itu di dalam masjid tidak boleh, karena itu perkara yang najis. Yang mau nggak mau solusinya harus tetap batal sholatnya Pak, ketika jenengan darah gusinya mengeluarkan darah. Namun kasus ini berbeda ketika gusinya terus-menerus mengeluarkan darah. Ketika gusinya terus-menerus mengeluarkan darah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, keadaan seperti itu masuk li darurati, termasuk masyakoh. Maka al masyakoh jalbul masobih, sesuatu yang berat itu akan menarik kemudahan. Jadi karena memang berat untuk menghindarinya daripada darah yang ada di gusi tadi, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan sholat meskipun terus menerus mengeluarkan darah gusinya karena mampu. Tapi kalau cuma sekali-kali, maka menjadi batal sholatnya ketika menelan ludah yang tercampur darah tadi. Termasuk makan dan minum, hadirin, yang membatalkan sholat adalah apabila Bapak Ibu di sela-sela gigi itu ada makanannya. Bapak yang punya karang gigi, Ibu yang punya karang gigi, kemudian di dalamnya kemasukan sisa makanan, pada saat ketika sholat sisa makanannya lepas dari karang gigi tadi, namun terasa adanya hadirnya sisa makanan itu terasa, kemudian Bapak telan, itu sudah cukup untuk masuk kategori makan dan minum yang disengaja, maka batal sholat. Tapi kalau sisa makanannya itu remah-remah yang tidak terasa kalau ditelan berserta dengan menelan ludah, maka hadirin menjadi tidak mengapa karena itu sesuatu yang berat untuk menghindarinya. Kalau memang tidak terasa, tapi kalau terasa ya batal sholatnya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, para guru-guru kita semua, yang kami muliakan Bapak Ibu yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita, yang kami muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka pengajian kita ini dengan membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati khususun abaina wa ummahatina
wa ajdatina wa jaddatina wa jamil masakina wa jamil asatidina thumma ila hadrati khususon minal kaum muslimin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amat thumma ila hadrati khususan hadal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan asbab membaca umul kitab di awal pertemuan kita ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini majelis yang penuh barokah. Kita mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata kita, dan ilmu yang bisa kita dakwahkan. Balighu ani walau ayah. Sehingga kita nanti bisa menjadi bagian dari kaum orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi, karena kita terus menyampaikan risalah kenabian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang izalatun najis, tentang hal yang berkaitan dengan menghilangkan najis. Begitu juga dengan macam-macam najis. Begitu juga dengan bagaimana kekuatan hukum najis, sehingga pengetahuan kita tentang najis itu menjadi ilmu yang bisa mengantar kita kepada terpenuhinya syarat-syarat sholat yang pertama, yaitu suci dari najis. Nah hadirin, berkaitan dengan suci dari najis, itu lingkupnya adalah badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. Ini ketika nanti kita berkaitan dengan sholatnya secara langsung. Nah hadirin, dari beberapa kasus tentang najis ini dalam sholat, yang pertama hadirin, ketika kita sholat di atas sandal kita, apakah akan terjadi? Bisa terjadi, Pak. Contohnya adalah sholat ghaib. Sholat ghaib itu hadirin sah dan boleh dikerjakan di atas kuburan. Maka ketika ada seorang habib yang meninggal kemarin itu dulu disolatkan di pemakaman, ya sah, memang begitu juga, ada dalilnya itu. Tapi kan nggak boleh sholat di atas kuburan. Yang tidak boleh itu ada aturannya, tidak semua sholat. Justru sholat gaib Rasulullah pernah mengerjakan sholat sebelum pemakaman, jadi jenazah itu sudah berada di atas liang lahat, kemudian disolatkan langsung dimasukkan. Nah ketika kita seperti itu hadirin, maka agar klausulnya gini Pak, pola dasarnya, yang dinamakan sesuatu itu bagian dari badan apabila perkara itu melekat kepada diri seorang musolli. Orang yang salat itu namanya musolli. Apa sih yang disebut perkara yang menjadi bagian dari badan seseorang atau pakaian dari seseorang? Apabila perkara itu melekat sehingga dia masih ada dalam diri musolli tadi saat perpindahan rukun dari rukun satu ke rukun yang lain, maka itu masih menjadi bagian dari badan ataupun pakaian mereka. Jika tidak menjadi bagian, jika antara rukun satu dengan rukun yang lain itu terpisah perkara itu, maka itu nanti hukumnya tidak menjadi bagian dari badan. Contoh realnya begini Pak, ini konsepnya di situ. Contohnya begini kasusnya. Ketika kita sholat di atas sandal, kemudian kaki kita masih memakai sandalnya, maka itu menjadi bagian dari badan atau pakaian seorang musolli. Maka hadirin,
tengok di bawah sandalnya. Kalau di bawah sandalnya mutanajis atau sesuatu sudah yang terkena najis, maka sholatnya menjadi tidak sah. Lantas bagaimana solusinya? Maka hadirin, kakinya dilepaskan dari sandal, injak tali sandalnya, maka di situ hukumnya sudah terpisah sandal itu dari bagian tubuhnya, sehingga fungsi sandal menjadi sejenis sajadah dalam sholatnya. Yang dihitung adalah permukaan sandalnya, bukan bawah sandalnya, karena dia tidak melekat dalam diri seseorang tersebut. Ini yang pertama kasusnya dari konsep tadi, yang melekat atau tidak tadi. Yang kedua hadirin, jadi singkatnya, kalau kita sholat di atas sandal, maka bukan sebaiknya, seharusnya atau harus kita mengeluarkan kaki kita, kemudian injak sandal kita, baru kemudian kita sholat di atas sandal kita. Maka fungsi sandal menjadi sejenis sajadah. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bersentuhan kulit kita dengan anak kecil. Kalau di Indonesia umumnya hanya daerah-daerah tertentu saja yang menghitankan anaknya pada saat usia bayi. Kalau umumnya Pak, kalau di Arab sana begitu lahir langsung dihitan, gitu loh Pak. Sehingga bagian hasyafah, bagian kepala burung dari seorang laki-laki tidak tertutup oleh kulit yang menghalangi sucinya air kencing, gitu loh Pak. Mohon maaf, kami gambarkan. Ini kan hasafah, kemudian kan terbungkus kulit yang seharusnya nanti ketika dihitan itu dipotong, terbungkus begini Pak. Karena terbungkus, maka hadirin ketika kencing, air kencingnya akan berada di sini karena tertutup oleh kulit yang nantinya akan dipotong. Maka di sini masih ada najis, meskipun anak kecil itu hadirin dia beristinja, tetap saja nanti di dalam sini ada najis yang harus dibersihkan karena posisi air kencing sudah lepas dari dalam tubuh seseorang sehingga menjadi najis yang lain. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kecuali nanti kalau kulit kulupnya itu ditarik ke belakang, muncul kepala hasafanya, disiram semuanya, itu baru bersih. Nah, karena di sini masih ada najis yang belum dihitan loh ya, yang belum dihitan, atau anak kecil yang memakai pempes dan pempesnya memang sudah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pempesnya memang sudah kena air ompol, maka hadirin, jikalau anak kecil itu cuman sesekali menyentuh kita, cuma menyentuh sekilas, sesekali menyentuh kita, 1 kali, 2 kali, itu tidak dihukumi kita menyentuh atau membawa najis badan kita. Kenapa hadirin? Karena itu tidak melekat dalam diri kita. Tapi berbeda kalau jenengan sholat gendong bayi, anaknya masih kecil, di pempesnya sudah ada ompol, kemudian digendong pada waktu sholat, sehingga ketika perpindahan satu rukun dengan rukun yang lain, anak itu nempel dalam diri kita, itu maka sholat jenengan tidak sah karena ada hubungan kita dengan najis. Bisa dipaham Bapak Ibu ya, dan najis. Nah kemudian kasus lagi, misalkan ada seorang imam pakai mikrofon di sini, kemudian dia sholat, otomatis mikrofon ini akan ikut naik turun perpindahan satu rukun dengan rukun yang lain. Kalau kemudian kabelnya itu di sana nyentuh tai cicak, maka sholat imamnya menjadi tidak sah karena kabel yang terhubung itu menjadi bagian dari pakaian beliau ketika sholat, karena berpindah satu rukun ke rukun yang lain. Begitu juga dengan Bapak, kalau Bapak sholat, kemudian benang Bapak itu salah satu benangnya bajunya ada yang seser gitu Pak, kemudian lepas panjang, nempel pula di kotoran ayam gitu Pak misalkan ya, Bapak juga tidak sah sholatnya. Nah saya sarankan nggak usah lah narik-narik benang seperti itu ke kotoran ayam juga ya kan Pak ya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan najis. Kemudian bagaimana hukumnya jika ini Pak, ini agak luar biasa. Gusi kita mengeluarkan darah. Kalau gusi kita mengeluarkan darah, hadirin, kemudian ditelan, kalau darahnya sedikit, itu najisnya dimakfu, ya. Tapi karena menelannya itulah maka menyebabkan batal sholatnya. Itu loh Pak, konsekuensinya gitu. Saya ulangi, ketika gusi kita atau gigi kita mengeluarkan darah, maka ketika sedikit itu darah masih dimakfu, najis hukumnya tapi makfu, diampunkan. Tapi kalau kemudian ditelan, maka menjadi batal sholatnya. Sementara kalau meludah ke tempat sholat karena itu di dalam masjid tidak boleh, karena itu perkara yang najis. Yang mau nggak mau solusinya harus tetap batal sholatnya Pak, ketika jenengan darah gusinya mengeluarkan darah. Namun kasus ini berbeda ketika gusinya terus-menerus mengeluarkan darah. Ketika gusinya terus-menerus mengeluarkan darah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, keadaan seperti itu masuk li darurati, termasuk masyakoh. Maka al masyakoh jalbul masobih, sesuatu yang berat itu akan menarik kemudahan. Jadi karena memang berat untuk menghindarinya daripada darah yang ada di gusi tadi, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan sholat meskipun terus-menerus mengeluarkan darah gusinya karena mampu. Tapi kalau cuma sekali-kali, maka menjadi batal sholatnya ketika menelan ludah yang tercampur darah tadi. Termasuk makan dan minum, hadirin, yang membatalkan sholat adalah apabila Bapak Ibu di sela-sela gigi itu ada makanannya. Bapak yang punya karang gigi, Ibu yang punya karang gigi, kemudian di dalamnya kemasukan sisa makanan, pada saat ketika sholat sisa makanannya lepas dari karang gigi tadi. Namun terasa adanya hadirnya sisa makanan itu terasa. Kemudian Bapak telan, itu sudah cukup untuk masuk kategori makan dan minum yang disengaja, maka batal sholat. Tapi kalau sisa makanannya itu remah-remah yang tidak terasa kalau ditelan berserta dengan menelan ludah, maka hadirin menjadi tidak mengapa karena itu sesuatu yang berat untuk menghindarinya. Kalau memang tidak terasa, tapi kalau terasa ya batal sholatnya. Nah hadirin, inilah yang berkaitan dengan beberapa perkara yang masuk dalam kategori masalah najis di dalam sholat. Nanti beberapa kejadian kasus-kasus yang lain seperti yang kemarin ditanyakan, hadirin mohon kalau mau ditanyakan ya di WA-kan saja sehingga kita bahas dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Yang kemarin ditanyakan, setelah sholat kemudian nampak najis dalam pakaiannya, bagaimana hukumnya? Jawabannya, tengok jarak antara sholat dengan mengetahui adanya najis. Kalau jaraknya panjang, waktunya lama, dan memungkinkan najis itu datang setelah sholat selesai, maka hadirin jenengan memegang konsep sholatnya sah, najisnya datang setelah selesai sholat. Kalau jenengan ragu-ragu, kembalikan ke dalil hukumnya. Dalil hukumnya itu adalah al yakin la yuzalu bisak. Sesuatu yakin, sesuatu fakta lapangan itu tidak bisa dikalahkan oleh dugaan. Fakta lapangannya, Anda melihat najis setelah selesai sholat, faktanya kan begitu. Dugaannya najis itu datang ketika sholat, kan dugaan jenengan, jangan-jangan itu rasa-rasanya kok seperti datangnya najis ini pada saat saya sholat ya.
atau jangan-jangan sebelum sholat. Nah ini kan dugaan Pak. Sementara Bapak Ibu melihat hak najis saat setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat itu fakta. Anda tidak mengetahui atau melihat najis pada saat Anda sholat, tapi mengetahuinya setelah selesai sholat. Faktanya najis ada setelah selesai sholat. Maka lebih dikuatkan fakta ini daripada dugaan Anda. Nah, dengan dalilnya adalah tengok jarak antara sebelum sholat atau antara sesudah sholat dengan ditemukannya najis tadi. Kalau jaraknya terlalu jauh, hadirin, maka kemungkinan najis datang setelah selesai sholat. Hukumnya sholat sah. Berbeda dengan Bapak ketika assalamualaikum, begitu plek nampak najis di situ, maka keyakinan faktanya adalah najis itu datang pas Anda sholat, maka sholatnya harus diulang. Itu faktanya seperti itu. Jadi hadirin, jangan sampai kita ini menjadi seseorang yang nanti terjangkiti rasa was-was. Mohon maaf Pak ya. Jadi begini Pak, konsep ibadah itu ada aturannya, tapi tidak sampai, hati-hati, ini jangan sampai membuka celah setan Pak. Dulu pernah kita bahas, anak keturunan iblis itu ada anak 9 dalam kitab Nasoih Ribat. Salah satunya adalah Walhan. Walhan ini iblis menugaskan seseorang manusia untuk menjerumuskan tatkala dia ibadah. Nah hadirin, dia hadir dengan menyemburkan rasa was-was. Termasuk kemarin ketika seorang bayi lahir, Allah turunkan satu malaikat untuk menjaga sisi kanannya, membisikkan, mengilhamkan sesuatu yang baik. Setan mengutus satu setan, ditempatkan di sebelah kiri hati manusia untuk menyemburkan rasa was-was. Sehingga hadirin, benar, kita ini ibadah memang harus sesuai dengan aturan syar'i. Tapi di sisi lain jangan sampai membuka keran celah was-was bagi setan. Sehingga nanti ibadah kita ini hadirin terasa beratnya bukan karena ibadah itu, tapi beratnya karena tertimbun, tersiksa oleh perasaan was-was. Ada kawan itu Pak ya, mandi besar, begitu sudah mandi, rasa-rasanya yang sebelah sini belum, hanya dia basuh lagi, kayaknya yang sebelah sini belum, basuh lagi, itu tersiksa. Udah bismillahirrahmanirrahim, zon saja Pak, asal kita sudah berusaha meratakan air itu ke badan, ya sudah, kita langsung menyangka bahwa air itu udah rata. Kita nggak bisa melihat punggung kita kok Pak, nggak mungkin juga kita mandi kemudian pakai cermin di belakang, harus kemudian cerminnya kita nampakkan, nggak mungkin juga seperti itu. Begitu beratnya Islam kalau seperti itu kan gitu Pak ya. Nah hadirin, ini awalnya. Jadi kita ini memang dalam ibadah alhamdulillah dalam ibadah itu memang harus mentaati aturan-aturan fikihnya, tapi jangan sampai kemudian tertipu oleh iblis sehingga nanti kita justru dipermainkan setan dengan perasaan was-was. Hati-hati di sini Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di dalam menghilangkan, sebelum jauh menghilangkan hadas, masuk dulu dalam beristinja, yaitu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istinja, bebersih atau membersihkan diri setelah membuang hajat atau membuang air, baik itu air kecil maupun air besar. Nah hadirin, pembahasan di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada penekanan-penekanan tertentu Pak. Jadi setelah saya baca, saya simpulkan ada 3 titik poin di dalam masalah istinja yang akan kita pelajari. Yang pertama, istinjanya itu sendiri. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istinjanya ini memang sering dibahas di dalam kitab-kitab fikih.
itu jelas istinjaknya. Maka yang pertama ini karena proses istinjaknya sendiri, otomatis kita betul-betul menjaga untuk sampai menghilangkan najisnya. Yang pertama. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa bahwa kita ini sempurnanya Islam itu salah satunya di sini nih Pak, sempurnanya Islam. Semua aspek kehidupan kita bisa jadikan sebagai sarana ibadah, sebagai sarana bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk istinja. Jadi proses istinja sendiri itu hadirin bisa masuk kategori ibadah. Bayangkan Pak, coba cari agama yang sesempurna Islam seperti ini Pak, sampai buang air saja diatur dan dicontohkan dalam syariah Islam. Dan jika diamalkan, maka istinjaknya ini menjadi sebagai sebuah aspek ibadah. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam istinja ada penekanan untuk mengamalkan amalan-amalan sunnahnya Pak. Tidak boleh diremehkan di dalam istinjaknya tentang amalan-amalan sunnahnya. Contoh misalkan mau masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, di dalam WC tidak banyak ngomong, di dalam WC tidak terlalu lama, itu semua hadirin ada penekanan-penekanan untuk diamalkan. Jadi bedakan, ini mohon maaf, bedakan antara kita sebagai orang muslim yang sudah mengetahui beberapa poin-poin sunnahnya ketika istinja, kemudian kita melakukan istinja, dengan orang yang belum mengetahui sunnah-sunnah di dalamnya ketika istinja. Ini harus dibedakan. Maka hadirin, ketika nanti kita mempelajari istinja, targetnya adalah pada saat kita istinja nanti betul-betul kita mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, sehingga istinja kita hadirin ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanannya nanti di sini. Satu tentang syariah menghilangkan najisnya, yang kedua adalah penekanan aspek sunnah-sunnahnya. Makanya hadirin, nanti Bapak browsing di rumah, cari doa-doa tentang kaitannya dengan istinja. Yang belum hafal ya mulai dihafalkan. Yang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani. Kemudian banyak itu doa-doanya Pak. Nah, doa-doa seperti ini kalau dibantah tidak ada dalil hadisnya, silahkan, karena memang secara letterlek ada beberapa di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ada beberapa yang tidak memang Rasulullah melantunkan doa-doa tadi. Itu nanti Pak. Contoh misalkan hadirin pada saat membasuh tangan, itu nanti ada doanya. Nah, itu secara letterlek di dalam masalah hadisnya tidak ditemukan. Tetapi hadirin, nanti dari sudut pandang kejiwaannya, dari sudut pandang mata basyirah, batiniahnya, memang kita tidak hanya membersihkan dohir tangan, gitu loh Pak. Kita membersihkan dosa tangan kita membersihkan hadirin nilai di dalamnya itu yang terkandung di dalamnya itu ada. Dan dengan membasuh tangan setiap hari, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti menerima amal catatannya dengan tangan kanan kita. Karena setiap hari kita basuh dengan air wudhu kita, Pak. Nah, gitu loh. Itu sampai jauh sebegitu nantinya. Nah, hadirin, itu yang kedua. Jadi nanti kalau kita sudah betul-betul mempelajari, penekanannya adalah kepada amaliyah. Inilah bedanya ilmu agama dengan ilmu umum. Kalau ilmu umum kadang ada beberapa ilmu yang kita pelajari tapi kita tidak menggunakan setiap hari. Tapi kalau ilmu agama yang kita pelajari, ada yang kita gunakan setiap hari, setiap waktu, ada yang seminggu sekali kita pakai, ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup sekali kita pakai. Contohnya haji. Haji itu kalau sudah sekali
berangkat kan sudah cukup Pak. Yang kedua ketiga kan sunnah gitu Pak ya. Nah kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga hadirin, ini masalah batiniahnya. Adanya rasa syukur betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai buang hajat. Karena itulah nikmatnya, ada nilai ibadahnya, ada nilai nikmatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, air kencing ya kan, itu kan merupakan kotoran atau racun yang ada dalam tubuh kita, ya kan. Itu orang yang gagal ginjal hanya untuk mengeluarkan racun yang biasanya keluar bersamaan dengan air kencing, itu saja Pak, cuci darah ratusan ribu Pak. Bahkan bisa jutaan setiap bulannya. Nah kita ini nggak sampai dicuci darahnya, mengeluarkan air kencing loh Pak. Itu kan sebuah kenikmatan. Maka kalau jenengan terasa mau kencing, syukuri. Terasa mau kentut, syukuri. Jangan malah dihujat. Begitu sudah dengar adzan, pengen kentut, kita hanya menghujat, ini kentut kok yang nggak tahu diri, sudah adzan pula mau kentut pula ya kan, itu malah dimaki-maki. Kalau jenengan nggak bisa kentut, kembung Pak ya kan, itu kan. Itu di rumah sakit ada juga orang yang datang ke sana gara-gara tidak bisa kentut ya kan gitu. Masya Allah ya kan. Jadi kalau jenengan itu hadirin sudah butuh mau kentut, kentutkan saja, syukuri. Mau kencing-kencingkan saja, syukuri. Karena disitulah kenikmatan yang Allah berikan. Yang tidak bisa, yang tidak boleh diindahkan atau yang tidak boleh ditaati, itu kan rasa was-wasnya. Kalau mau buang airnya aja nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kan rasa was-wasnya. Begini Pak, Bapak sekarang duduk ya kan, kemudian duduk biasa nih, nggak nahan berak, nggak nahan kentut. Kemudian di lubang belakang Bapak itu ada kletek urat-urat yang bergerak, yang ditarik-tarik oleh walhan tadi. Kemudian Anda was-was, ini kentut atau tidak ya, kentut atau tidak. Nah ini yang tidak boleh Pak. Anda harus tinggalkan itu dengan meyakini itu tidak kentut selama tidak ada bau dan tidak ada suara. Ini prosesnya kan gitu kemarin. Kalau ragu-ragu, tapi kalau memang terasa keluar, pedoman itu nggak bisa dipakai. Bapak diam-diam gitu, kemudian nggak ada bau, nggak ada suara. Bapak mengatakan, nah itu kan nggak ada bau, nggak ada suara, bukan kentut. Tetap kentut kalau itu Pak, ya kan itu. Karena memang terasa keluarnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya untuk buang air itu nikmati. Ini nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Makanya doa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adha wa afani, kalau sudah menyentuh, di tes di sini, dirasa di sini, di feel di sini, dia tidak akan pernah melupakan nikmat itu yang Allah berikan. Jangan dikira nikmat itu hadirin hanya perkara yang masuk saja. Makan minum masuk nikmat, iya, tapi keluar kotoran itu nikmat. Ini harus disyukuri. Maka disitulah kita mensyukuri nikmat Allah. Maka lebih dari hanya sekedar buang air besar Pak dalam Islam itu. Ada nilai menghidupkan sunnah ibadahnya, ada aspek daripada fikih yang harus ditaatinya, dan ada rasa syukur di dalamnya. Bedakan orang yang sudah belajar ini dengan yang belum. Makanya hadirin, orang itu kalau mengetahui ilmunya, buang air aja nilai ibadah Pak. Buang air, apa nggak luar biasa? Ada nilai ibadahnya. Apalagi sholatnya. Kalau kita taati semua nanti Pak, maka insya Allah hati kita, pikiran kita, rasa jiwa kita akan selalu terkoneksasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala terus Pak. Kalau kita pelajari, itulah makanya kemarin ketika kita belajar kitab Minhajul Abidin, saya sampaikan bahwa pondasi dari perjalanan panjang spiritual seseorang itu wajib melalui tahapan ilmu, wajib melalui tahapan ilmu. Gak mau melalui tahapan ilmu, maka aspek-aspek sisi-sisi kecil dia tidak akan paham di situ. Padahal di situ itu sudah ada koneksasinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segi aspek ibadahnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Jangan pernah berhenti terus berbuat amal kebaikan, termasuk amal kebaikan untuk diri sendiri, yaitu amalia-amalia sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak pernah tahu amalia mana yang kemudian menjadi asbab Allah ridho kepada kita. Boleh jadi Pak, ketika jenengan masuk kamar mandi memakai kaki kiri, kemudian niatnya mengamalkan sunnah, saya patuhi perintah Nabi saya, kemudian Anda keluar pakai kaki kanan, di dalam WC tidak bercakap-cakap, kemudian penuhi sunnah-sunnah di dalamnya, begitu keluar jenengan langsung berdoa, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat ini. Syukur itu hadirin, atau amalia-amalia itu boleh jadi itu yang mendatangkan ridho Allah SWT. Jadi amalia yang mendatangkan ridho Allah itu jangan jenengan parsialkan hanya dengan amalia ketika membantu orang saja, jangan Pak. Kan kita selalu berpedoman amalia membantu orang itu dengan contoh cerita seorang perempuan pelacur habis berzina menolong anjing, kan itu Pak ya. Enggak cuman itu Pak, enggak cuman berkaitan dengan interaksi sosialnya Pak, tapi juga dengan aspek ibadah diri sendiri, personal individu. Boleh jadi ketika kita mengamalkan amalia-amalia ini hadirin, Allah ridho. Bapak keluar masjid pakai kaki kiri, masuknya pakai kaki kanan, makanya sandal pakai kaki kanan diawalinya Pak. Boleh jadi karena niatnya saking cintanya kepada Rasul, sehingga semua perilaku Rasul kita contoh, di situ muncul asbab turunnya ridho Allah kepada kita. Boleh jadi seperti itu. Tapi boleh jadi juga amaliyah yang menolong orang. Jadi konsep seperti itu hadirin. Makanya ini kita pelajari untuk diamalkan, untuk didakwahkan, bukan dipelajari hanya sekedar pengetahuan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, makanya belajar agama itu jangan pernah merasa bosan Pak. Jangan pernah, dulu ustadz ini nerangkan kayak gini, sekarang nerangkan kayak gini lagi, besok lagi ustadz lain nerangkan kayak gini. Hadirin begini Pak, kita kan sudah belajar rasa. Semua di dunia ini nggak ada yang tiba-tiba, semua di dunia ini tidak ada yang tidak terdesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngaji kemudian hadirin tema itu diulang-ulang terus kita mendengarnya, boleh jadi tema itu belum kita amalkan, sehingga Allah mengingatkan kepada kita tentang tema-tema itu untuk sampai nanti diamalkan. Saya sudah mengamalkan Pak Ustaz, boleh jadi Allah mengingatkan kepada kita dengan munculnya tema-tema itu agar istiqomah mengamalkannya. Hadirin, kemarin Bapak menjumpai ngaji tentang pentingnya baca Al-Quran. Besok hadirin Jumat jenengan khotibnya baca Al-Quran lagi, dengar lagi. Duduk di teras sambil mau berangkat ke masjid, dengar ceramah radio, baca Al-Quran lagi. Ketika mendengar seperti itu harusnya kita kemudian introspeksi, ada apa? Kok beberapa kali Allah mengingatkan saya tentang membaca Al-Quran? Boleh jadi saya belum istiqomah baca Al-Qurannya, boleh jadi baca Al-Qurannya kita masih belum mau mempelajari secara khusyuk, secara khusus. Boleh jadi seperti itu. Atau tema lain, atau beberapa perkara lain, sehingga nanti hadirin, inilah hadirin nanti masuk kategori barang siapa yang mengamalkan dari yang dia ketahui, maka Allah akan mengajari tanpa belajar, maka Allah akan membimbingnya tanpa belajar. Anda tiba-tiba melihat sesuatu, jenengan bisa ngambil hikmahnya di situ, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ada satu cerita, ini fiktif, Pak. Ceritanya fiktif, Pak. Jadi begini Pak, ada seseorang itu duduk di depan rumah, dia sedang meratapi apa kemiskinannya, dia sedang menghayalkan tentang alangkah enaknya jadi orang lain. Nah kemudian datang seorang kiai, nah kemudian kiainya juga di situ lagi berteduh, ngobrol. Curhatlah laki-laki ini tentang kemiskinannya. Sambil melihat tetesan air hujan itu, kiainya itu bercerita.
Saya ada cerita ini Mas, kata dia. Ada cerita, ini ceritanya fiktif Pak. Fiktif itu ya cerita ibroh gitu loh, cerita apa, suri teladan aja. Andaikan kita bisa membaca keinginan setetes air Mas, katanya. Air ini pasti mengeluh. Sahdan, ada satu tetes air, dia jatuh ke bumi, kena batu, pecah badannya. Maka kemudian air ini ngeluh, ya Allah, alangkah enaknya ketika menjadi batu. Saya jatuh dari atas, kena batu, pecah berkeping-keping, ya Allah. Maka jadikanlah aku batu, ya Allah. Maka kemudian doa setetes air itu diijabah oleh Allah. Jadilah dia sebongkah batu. Begitu bangganya dia dengan tubuh yang kuat, memamerkan ke sana kemari sebagai sebuah batu. Nggak tahunya diambil oleh tukang patung, dipahat batunya Pak. Tak dibentuk. Nangis itu sebongkah batu itu, ya Allah, ternyata batu yang aku kira keras kalah dengan besi, ya Allah. Alangkah enaknya kalau menjadi besi, dia bisa menghancurkan apapun karena tubuhnya yang kuat. Ya Allah, jadikanlah aku sepotong besi. Ternyata doa sebongkah batu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berubahlah dia menjadi besi. Ketika dia menjadi besi, pamernya luar biasa kepada makhluk yang lain. Nih, saya nih paling kuat. Batu yang kuat aja aku bisa pahat. Aku bisa menghancurkan apapun karena tubuhku yang lebih kuat daripada sebuah batu. Kemudian nggak taunya besi itu dipungut oleh tukang pandai besi. Begitu di tangan tukang pandai besi dibakar pakai api Pak, meleleh besi itu Pak, nangis lagi itu besi itu. Ya Allah, ternyata besi yang aku anggap kuat habis hancur dengan api. Maka untuk itu ya Allah, saya memohon kepadamu, jadikanlah aku menjadi api. Dan lagi-lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi api. Berkobar-kobar Pak. Besi lewat, rumah lewat semua Pak. Bangganya dia, nih aku orang yang paling berkuasa. Api habis melawan saya, nggak ada yang bisa. Siapa saya? Semua keputusan di tangan saya. Itu misalkan apinya menjadi pemimpin, ya kan itu Pak ya. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan sombongnya api memamerkan diri. Pas gede-gedenya api Pak, datang hujan lebat Pak, padam apinya Pak, kena hujan. Nangis lagi apinya tadi. Ya Allah, ternyata paling enak menjadi setetes air hujan. Besi kalah sama api ternyata padam dengan air hujan. Akhirnya dia menangis, menyesali ketidakmampuan mensyukuri keadaan dirinya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ceritanya fiktif. Tapi kalau kita terapkan pada diri kita, kadang kita juga seperti itu Pak. Kita melihat bakul bakso rame, kita pengen jadi bakul bakso, ya kan itu kan. Kita lihat bakul martabak rame, kita pengen jadi bakul martabak. Kita lihat ASN kok enak hidupnya, ya kan. Berangkat jam 7, masuk kantor jam 4, pulang libur gajiannya tetap, pengen jadi ASN. Sudah jadi ASN pengen melihat para guru Pak. Guru itu paling nikmat lagi. Siswa libur ikut libur Pak, ya kan, gaji tetap, ya kan, itu masalah. ASN aja pulangnya jam 4, guru pulangnya jam 12, jam 1 udah pulang, ya kan, itu kan. Damai sekali Pak guru. Sudah kayak gitu, kalau ilmunya diamalkan dapat pahala terus menerus mengalir. Itu hebatnya guru Pak. Pengen pulang nggak daftar guru. Dan paling enak guru SD, ya kan itu kan, nggak diprotes, muridnya cium tangan semua kan itu Pak ya. Kalau guru SMA kan masih mumet kan itu Pak ya, apalagi dosen pengen jadi guru. Enggak begitu Pak konsepnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita di situ, disitulah sebagai sarana untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Anda menjadi seorang guru, Anda menjadi seorang ustadz, Anda menjadi seorang kiai,
disitulah jalur menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda menjadi politikus, Anda menjadi pemimpin, ini selamat bagi yang menang. Bagi yang belum, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasa. Pilkada ada kalah, ada menang. Kecewa biasa, bahagia biasa. 5 tahun lagi akan ada lagi. Nggak usah perlu sakit hati. Yang kalah, nggak usah terlalu menjelek-jelekan kepada yang menang. Ngoreksi terus sampai menjelek-jelekan, nggak usah. Yang menang jangan sombong. Rangkul semuanya, selesai. Ya kan? Ini kalah, semua pokoknya kebijakan nanti dikoreksi terus. Kalau ada yang berseberangan, dibully habis-habisan, kan nggak bagus seperti itu. Kalah menang biasa. 5 tahun lagi kita nanti pilkada lagi, pilpres lagi, kan itu Pak ya. Nah hadirin, kembali kepada tadi, semua telah Allah ciptakan, nikmati di situ, dan disitulah jalur menuju surganya Allah. Anda menjadi ASN, jalan menuju surganya Allah. Tapi jenengan jadi kuli kasar, tenaga kasar Pak, jangan kecil hati. Ingat Pak, jarang ASN, jarang karyawan yang terluka gara-gara sedang bekerja, jarang Pak. Tapi mohon maaf, kalau pekerja keras, pekerja kasar Pak, yang membawa beban, itu mudah rentan dengan luka pada saat bekerja. Padahal lukanya seorang laki-laki pada saat bekerja mencari nafkah yang halal, harganya di hadapan Allah bagaikan luka saat jihad fisabilillah Pak. Apa enggak luar biasa nilainya? Sampai Rasulullah itu mengatakan begini Pak, seandainya saya tidak tertutup tembok takbir, tembok ghaib, saya bisa melihat ahli surga berjalan di atas permukaan dunia. Salah satunya adalah laki-laki miskin yang dia bekerja keras mencarikan nafkah untuk keluarganya dari segi jalan yang halal. Ahli surga berjalan di atas dunia Pak. Apa enggak hebat Pak? Maka jadi apapun kita syukur. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah konsep-konsep seperti itu. Jadi nanti kalau kita ini dalam pengajian kok mendengar perulang-ulangan, coba kita flashback ke kita Pak. Mungkin Allah menghendaki ada sesuatu lain yang ada pada dalam diri kita. Apakah belum amal, ataukah amal tapi belum istiqomah? Yakinlah hadirin, kalau kita mengikuti ilmu-ilmu di dalam kaidah-kaidah syariah, maka segala aspek kegiatan kita bisa ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap-silapnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas prakteknya istinja. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam takwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.